Shalom Sobat Samas yang terkasih dalam Kristus. Secara berturut-turut beberapa hari ini kita sudah belajar mengenai bagaimana mendengar suara Allah. Pagi ini kita akan membahas sekali lagi mengenai bagaimana mendengar suara Tuhan. Sebelumnya mari kita menundukkan diri dan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami memohon kemurahan Tuhan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mempersiapkan hati dan pikiran supaya hanya tertuju pada kehendak Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Lukas 16 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan bacakan demikian. Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam rangkaian Samas yang sudah kita dengar beberapa hari ini, kita mendapatkan pengertian mengenai cara-cara Tuhan berbicara kepada orang percaya, yaitu melalui pimpinan Roh Kudus, melalui saat-saat teduh. Tuhan juga berbicara melalui firman yang menegur, menguatkan, menginspirasi, atau ketika berdoa dalam keheningan. Berbicara melalui hati nurani, atau Tuhan berbicara melalui orang lain dan kejadian sehari-hari. Banyak orang yang bertanya, bisakah Tuhan saat ini berbicara secara langsung atau melalui mimpi pada masa ini? Jikalau kita melihat cara Tuhan menyatakan dirinya dan kehendaknya secara langsung dalam Alkitab, ada beberapa prinsip yang harus terpenuhi. Seperti ketika berbicara dengan Musa, Tuhan mengatakan Musa harus melepaskan kasutnya, melepaskan alas kakinya. Tuhan menyatakan kekudusannya di depan semak yang terbakar. Juga ketika bangsa Israel berada di bawah gunung Sinai, Tuhan menyuruh mereka membasuh dan menyucikan diri. Dan bangsa Israel merespon dengan hormat, takut, dan gentar. Pada saat yang lain ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, Samuel, Elia, dan juga nabi-nabi dan rasul-rasul itu, Allah juga menghendaki ketaatan atau ketundukan yang mutlak. Ada yang disuruh keluar dari zona nyamannya, ada yang dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan, ada yang disuruh membawa teguran atau peringatan, ada yang disuruh memimpin umat, mengajar, ada yang disuruh membangun kota yang runtuh, memberitakan Injil, dan yang memuridkan. Terkadang justru bukan hidup yang nyaman yang dialami oleh orang-orang yang tersebut, tetapi ada penganiayaan, ada juga penolakan, ada juga yang diabaikan. Dan biasanya Allah berbicara kepada orang-orang yang memiliki hubungan sangat dekat dan intim dengan Tuhan.
serta memiliki relasi yang terpelihara. Nah, hal itu akan nampak jelas dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam bacaan kita hari ini, ketika orang kaya yang berada di dunia orang mati itu meminta agar Abraham mengutus Lazarus kembali ke dunia orang yang hidup untuk mengingatkan saudara-saudara, Abraham menolaknya. Dengan demikian Yesus menyatakan adanya wahyu khusus, yaitu kitab suci yang diberikan melalui Musa dan para nabi untuk orang yang masih hidup. Dan itu sudah cukup. Tidak harus dengan penampakan yang spektakuler atau mengirim arwah dari orang mati. Itu tidak diperlukan lagi. Kitab suci itu sudah cukup untuk membuat orang-orang itu bisa bertobat. Tentu saja firman Tuhan itu cukup bukan berarti boleh ditafsirkan sesuka hati. Tetapi menggali dengan sungguh-sungguh mengenai amanat tulisan yang ada di kitab suci, dan bukan sebaliknya memasukkan konsep kita lalu mencomot bagian dari Alkitab untuk membenarkan pendapat kita. Jadi apabila kita sudah memahami apa yang terkandung dalam bagian-bagian Alkitab yang kita pelajari, seringkali ketika suatu masalah timbul, bagian Alkitab itu berbicara kembali kepada kita. Dan itulah salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita. Firman Tuhan juga berbicara melalui ayat-ayat yang kita hafalkan. Pada saat teduh atau doa pribadi, seringkali Tuhan juga menyapa kita melalui firman yang kita baca. Beberapa waktu yang lalu ketika saya sakit, Tuhan berbicara juga melalui orang-orang di sekitar saya. Orang yang baru saya temui dan juga melalui teman saya. Reaksi saya mula-mula tidak terlalu peduli karena sudah 3 orang yang berkata-kata hal yang sama. Saya mulai memikirkan kemungkinan Tuhan berbicara melalui orang-orang tersebut. Kemudian saya taat dan berdoa kepada Tuhan. Dan terjadilah kesembuhan dan pemulihan dalam hidup saya. Terkadang kita takut menderita. Jadi kita ragu untuk menaati firman Tuhan. Kita berharap sepanjang hidup tetap lancar, tetap nyaman dan aman. Tapi bukan itu tujuan Tuhan berbicara kepada kita. Allah justru menghargai perubahan hidup, perubahan karakter, dan perjuangan kita dalam pertumbuhan rohani. Sehingga Allah dapat dengan leluasa memakai kita sebagai agen bagi kemuliaan namanya. Hal ini lebih penting daripada kehidupan yang nyaman dan aman saja. Kiranya Tuhan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk lebih peka mendengar suara Allah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau Tuhan sudah berkenan berbicara kepada kami, sekalipun kami tidak layak untuk itu. Tolonglah kami Tuhan untuk semakin peka mendengar setiap firman yang dinyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.